Halo pemirsa Auto.com, Triumph baru aja ngeluarin salah satu produk petualang baru. Bukan Tiger 800 facelift, melainkan adalah Tiger 900 Rally yang langsung mau saya coba hari ini. Ikutin saya terus. Jujur aja, waktu pertama kali naik, begitu terintimidasi. Gimana enggak, setelan joknya ini udah di set paling rendah, sementara jaraknya masih 850 mm. Gak bisa diturunin lagi. Dan settingan yang satunya lagi, tingginya 870 mm. Ngeri banget nggak sih? Masalahnya, postur saya cuma 170 cm. Untuk napak sempurna, itu susahnya udah setengah mati. Alhasil, kalau lagi keadaan diam, kaki seperti penari balet alias cuman menyentuh sebagian kecil. Persepsi macam-macam udah menghantui sejak menekan switch starter, tapi begitu masuk gigi pertama dan berjalan, seperti naik kendaraan lain. Seketika ketakutan itu hilang aja. Keseimbangan motor ngebuat si pengendalian itu kerasa enteng. Nggak jauh-jauh, saya nyobain di BSD aja karena track off-road yang tadinya disediakan baru terguyur hujan lebat semalam, jadi tanahnya sangat-sangat gembur, sementara motor ini berbekal ban Bridgestone Badlands Adventure yang porsinya lebih banyak untuk aspal. Surprisingly, berliuk di antara mobil serta menikung pelan gak diwarnai gejala roboh. Tetap terasa gede pastinya, tapi motor tetap berdiri stabil, bahkan percaya diri untuk sedikit nyelip-nyelip di antrean roda 4. Tapi satu demi satu perempatan saya lewatin, ternyata lama-lama nggak sesulit itu. Pembiasaannya nggak begitu makan waktu, jadi masih bisa ditolerir. Meski akibat kaki mengapit ke dalam, benar-benar nempel, tiap berhenti harus menikmati embusan hangat dari area mesin. Andai kalau kaki Anda lebih panjang, mungkin nggak akan gitu nempel. Kalau soal suhu mesin ini sebenarnya moderat, kalau berjalan statis, malah hampir nggak kerasa. Saat berhenti aja munculnya, dan sepertinya bukan ide bagus ini untuk dibawa bermacet-macetan di ruas jalan padat. Dari awal mode road kami pilih. Settingan ini yang paling standar. Respons gasnya dan kontrol traksi ada di tingkat paling tengah. Sementara ABS 2 kanal tetap aktif. Rasanya udah cukup memuaskan. Sesaat setelah selongsong gas diputar habis, motor melesat tanpa gejala spinning. Linear hingga kisaran 6000 rpm baru mulai makin menggila di putaran atas itu. Ada juga mode sport jika dirasa kurang puas. Tentu, porsi kontrol traksi tidak terlalu sensitif. Sementara mapping ECU mengarahkan respons gas makin peka lagi. Hasilnya, akselerasi makin kuat seperti ini nih. Tenaganya super duper gede. Dari keadaan diam hingga 100 km per jam itu dalam kejapan mata sih, walaupun saya nggak benar-benar ngitung. Malah waktunya berpindah ke gigi 3 pun belum sampai itu. Saat coba dihabiskan per percepatan atau masuk red line, nggak pernah sampai gigi 4. Gigi pertama aja hampir menyentuh 90 km per jam. Sementara kedua lewat 120 km per jam, dan 3 sudah pasti tembus 147 km per jam lebih. Lewat itu rasanya kami harus menghentikan nafsu mengingat ini masih jalan raya. Harus menghindari risiko terjadi hal yang buruk. Udah cukup terbukti lah taji mesin baru ini. Kalau takut sama tendangan liar, sebenarnya ada juga mode rain yang sebetulnya dikhususkan untuk permukaan basah. Jadi traksinya ada di tingkat maksimal, ABS cukup sensitif, sekaligus terjemahan bukaan gas gak begitu besar. Masing-masing dapat diganti sembari jalan, asal ditutup dulu selongsongnya. Terakhir, ada mode off-road adalah yang paling brutal. Untuk memilihnya itu harus berhenti demi menghindari risiko salah pilih waktu lagi melaju. ABS belakangnya bakal mati, begitu juga kontrol traksinya. Semua tenaga disuplai begitu saja ke roda belakang. Alhasil, pasti tenaganya instan. Bagaimanapun mode yang dipilih, racikan dapur pacu baru sebenarnya udah kerasa beringas.
Dijamin tangguh-tangguh aja disuruh pergi jauh atau menaiki tanjakan batu. Kubikasi mesin 3 silinder segaris DOHC naik jadi 888 cc atas diameter silinder yang membesar ketimbang sang adik kemarin. Kendati begitu, signifikansi daya kuda sebenarnya terbilang tipis. Tenaga maksimal mencatat 93,8 horsepower di 8.750 rpm di saat Tiger 800 selisih hitungan desimal aja. Justru, letak perubahan besar ada di torsi. Dia mampu melontar daya dorong 87 Nm di 7.250 rpm. Beda 8 Newton sama Tiger 800. Sebab itulah, jambakan 900 Rally lebih terasa. Plus, pencapaian tenaga di set lebih cepat, namun tentu jangan disandingkan dengan karakter 2 silinder milik Bonneville atau jajaran Triumph Parallel Twin. Konsepnya beda. Bagaimanapun, tipikal 3 silinder butuh RPM agak tengah untuk mendapat momentum daya maksimal, tak bakal seinstan piston ganda. Plus, bebunyiannya juga memang cenderung lebih halus. Crankshaft-nya itu diubah, begitu pula posisi duduk blok, posisinya agak diturunkan, sekaligus sedikit maju, demi mengejar titik gravitasi lebih baik serta keseimbangan motor makin optimal. Karena itu, radiatornya jadi berganti model seperti sekarang ini, yaitu jenis split. Menariknya juga, klaim konsumsi bahan bakar mencatat jarak 19 km per liter, alias lumayan bagus buat mesin hampir 1 liter gini. Namun unsur ini belum kami uji langsung sebab rasanya jarak belum terlalu relevan untuk dikalkulasikan. Selanjutnya, gearbox 6 percepatan berpenggerak rantai tidak bekerja sendirian. Ditanam perangkat assist dan slipper clutch memaksimalisasi kinerja penyalur daya. Selama pengujian, feedback tuas kopling emang begitu halus. Pentingnya lagi, slipper clutch berperan besar waktu downshift. Sekeras-kerasnya kita lagi nginjek gigi, gak sedikit pun ada gejala ban belakang ngunci. Hasil engine brake tenaga besar dengan tenang dijinakkan. Bagian penting selain performa, menyoal struktur utama. Ya, Anda bisa lihat bungkusan tulang pipa yang sama mengitari mesin. Model Tralis itu masih digunakan, hanya saja ada di tengah sampai depan doang. Titik perbedaan kentara terdapat pada subframe bolt yang terpisah. Tentu bukan tanpa alasan, mungkin secara rigiditas jenis full tralis andal di bawah menikung. Akurasi manuver tajam di atas aspal pastinya jempolan. Namun, mengingat ia mengemban tugas menuntaskan medan berat, fleksibilitas juga dibutuhkan, supaya kendali belakang nggak lari ke sana kemari jika disiksa melalui bebatuan besar. Perangkat suspensi ini juga diganti total. Tiger 800 pakai upside down dari WP yang satu vendor dengan kaki-kaki petualang motor-motor KTM. Kini Showa dipercaya Triumph melengkapi unsur pengendalian. Fork inverted 45 mm menjaga peredaman depan dengan setelan preload dan kompresi manual. Belakang juga diprakarsai suspensi Showa, jenisnya tunggal, lengkap beserta settingan preload dan rebound. Kalau urusan jarak main, panjang banget. Travelnya sampai 230 mm di belakang, sementara upside down depan itu sampai 240 mm. Di atas kertas ini seharusnya lebih dari cukup untuk menerjang obstacle ekstrim. Sekali lagi, agak sayang kami memang belum berkesempatan mencicip denyut suspensi di wahana off-road. Secara bersamaan, meski fokus makin tertuju pada alam liar, kinerja kaki-kaki di aspal tidak sama sekali dianaktirikan. Masuk tikungan tanpa gejala limbung, motor ajak senantiasa menuruti kemauan kami. Kendalinya benar-benar akurat, steering angle juga gede, ditambah secara bobot pun memang berkurang jadi 196 kg dalam keadaan kosong, atau saat diisi bensin 20 liter mungkin sekitar 200-an kg. Asal tahu aja, Tiger 800 punya berat 8 kg lebih banyak daripada itu. Makin percaya diri lagi berkat perangkat deselerasinya total baru. Gak ada lagi emboss Nissin tercetak di kaliper. Kini, Brembo jadi penyedia serangkai komponen pengereman 900 Rally. Feedbacknya empuk banget dan tentu saja cekatan menghentikan laju dari kecepatan tinggi. Di roda depan dipasang dua cakram 320 mm tipe floating, dijepit kaliper Brembo Stilema 4 piston. Lantas belakangnya dijaga piringan 255 mm dengan merek sama, namun kalipernya piston tunggal. Dan bukan ABS 2 kanal doang, sistem elektronik tetap ngejaga kerja ABS saat menikung di sudut miring sekalipun, atau jamak disebut cornering ABS. Triumph benar-benar merevolusi vendor komponen pendukungnya, sekaligus meningkatkan performa semakin pintar. Lanjut lagi soal fitur. Sebenarnya Rally bukanlah flagship Tiger 900. Masih ada varian Pro yang nggak masuk ke tanah air, dengan kelengkapan yang jauh-jauh lebih baik. Tapi jika ditelisik, sebetulnya ia juga punya fitur yang sangat-sangat menunjang.
Dari kebutuhan touring misalnya, cruise control menjadi bawaan standar. Tentu di perjalanan jauh fungsinya gede banget, mengistirahatkan sementara si kepalan tangan pengendara waktu kalau semisal lagi pegel. Begitu juga ada heated grip yang pastinya berfungsi di dataran tinggi kalau lagi dingin banget. Kalau di BSD gini sih ya jelas nggak kepake lah. Lantas yang sederhana, windscreen dapat diatur secara manual dalam 5 tingkatan. Penyesuaian ini cukup berguna juga mengingat tubuh pengendara itu kan variatif. Handlebar super lebar juga sudah dilindungi handguard penerpa jika sewaktu-waktu benda keras mental ke arah tangan. Plus, di bawah, dek besi melindungi kerikil supaya nggak nyentuh blok mesin. Di dashboard, selain menjadi penerjemah settingan riding mode dan lainnya, juga menginformasikan data lengkap. Soal konsumsi bahan bakar sampai penghitung jarak tempuh dari sisa bensin yang ada, tersedia. Berikut data-data fundamental pastinya ada di dalam situ. Dan saat mau mematikan ABS atau kontrol traksi pun bisa diatur lewat tombol di sebelah kiri stang dan divisualisasikan lewat layar tadi. Display TFT 7 inci ini atraktif, displaynya benar-benar modern, bisa juga diubah sesuai keinginan. Ada banyak tema grafis yang bisa dipilih, juga satuan kecepatan serta suhu. Kalau butuh sistem hiburan, bisa melakukan instalasi tambahan, nantinya gawai dapat terkoneksi lewat Bluetooth, serta menerjemahkan panggilan telepon, navigasi, pemutar musik, dan lain sebagainya. Kamera aksi pun jika sudah ditambahkan software tadi bisa terhubung dengan gadget 7 inci itu. Terakhir, soal desainnya. Menurut sebagian orang mungkin nggak banyak berubah, tapi menurut kami ini sangat berbeda. Terutama fasad. Sekarang muka Tiger memiliki irama yang lain. Lampu jajar genjang Rally 900 benar-benar sipit, didominasi tegukan tajam serta berhias DRL di tengah. Kesan maskulinnya dihasilkan dari interpretasi futuristik. Sementara Tiger 800 lebih terlihat konservatif. Batok lampu depannya kan cukup besar, lagi pula sisi mica headlampnya cenderung agak membulat. Panel bodi 900 Rally juga lebih ramping. Fairing lebih banyak dihias lubang-lubang sejajar dan minimalis. Kesannya begitu rapi, di saat Tiger 800 banyak memiliki lubang besar asimetris yang kesannya tuh rough gitu. Kalau di samping belakang kurang lebih serupa, tulang rangkanya ke expose tanpa tutup plastik sama sekali. Barulah ke bagian belakang, lampu rem besar Tiger 900 diganti jadi tipis banget. Ini agak unik, taillight itu posisinya agak di bawah, sementara batang sen dipasang tepat sejajar bracket bezel alias di atasnya. Komposisi ini agak unik, tapi tetap enak dilihat. Dan urusan teknologinya tentu seluruh pencahayaan 900 Rally sudah pakai LED. Kesimpulannya, secara keseluruhan generasi baru Tiger bukan sekedar facelift. Gak berlebihan rasanya menyebut Triumph sedang berevolusi. Dari wujud, mesin, serangkai komponen pengendalian, hingga perangkat elektronik baru. Semua bekerja bersamaan mengoptimalisasi kinerja motor jadi lebih advance. Nah, untuk meminang motor ini ke garasi, siapin aja uang 498 juta, tapi itu masih off the road. Kalau mau biaya surat tambahin sekitar 13-15%, itu berarti sekitar di 550-570 jutaan kurang lebih. Gimana? Pada tertarik nggak? Oke, itu tadi impresi saya terhadap Triumph Tiger 900 Rally baru. Asik banget motornya, tenaganya keluar di setiap putaran, dan surprisingly memang mudah dikendalikan saat udah berjalan. Enak banget handlingnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel oto.com. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.oto.com. Jangan pada males baca ya. Jangan lupa juga kunjungi website kami yang lain, itu adalah Carvaganza dan zigwheels.co.id. Terima kasih.